yang haram itu adalah riba. Nah itu, riba apa? Yang di masa Nabi, seperti apa sih kasusnya? Riba itu orang Yahudi, dia pemodal. Sampai sekarang pemodal juga ya. Iya. Pemodal, kalau ada orang yang butuh uang, nih, per bulan sekian, sekian. Dibayar, ternyata nggak mampu. Tetap dihitung. Ya, dihitung terus. Sampai ada yang jadi hamba sahaya. Hamba sahaya itu dirinya pun milik Yahudi itu. Jangankan hartanya, dirinya aja jadi milik itu. Itu yang jelas-jelas haram. Jadi riba yang haram tuh yang kayak begitu. Nah sekarang bank punya produk. Produknya adalah salah satunya adalah bisnis. Memberikan permodalan kepada pembisnis. Nah itu ada namanya kirod. Nah kirod itu bagi hasilnya terserah berdua. Islam tidak ngatur harus ini harus itu. Silahkan antarodin saling ridho. Mau 1%, mau 0 sekian persen, terserah kalian berdua dah. Pemodal, bank sama pembisnisnya silahkan. Kan indah Islam itu. Ini jangan sampai menentukan bunga ini disamakan dengan riba. Riba itu satu pribadi, yang kedua bukan bisnis, yang ketiga nggak ada aturan. Aturannya yang kuat-kuat. Contoh tadi nggak ada aturan, ketika violet nggak bisa ini, dihitung terus sampai berlipat-lipat, bahkan dirinya pun jadi hamba saya. Bangga, violet ada babnya, ada upaya hukum. Nah beda. Makanya kami nih memandang bahwa bunga bank yang ada di bank, apalagi bank negara, ya sekalipun konvensional itu halal, sepanjang tadi menentukan bunganya itu ada negosiasi. Kemudian, nah silahkan negosiasi pokoknya, ya gitu, silahkan. Nanti setelah sepakat, oke, jalan silahkan. Itu bukan bunga, bukan masuk dalam kategori riba. Maka Islam tuh nggak bisa dipahami harfiah. Kalau harfiah kita terjebak kekakuan, tidak berkembang. Tapi kita lihat yang diambil itu prinsipnya. Kemana sih prinsipnya? Nah, maka dalam prinsip Islam tuh satu keadilan, ini dalam ekonomi termasuk perbankan. Keadilan harus adil dirasakan. Berarti kan nggak mengintervensi, nggak ditakut-takuti sifatnya, tapi adil. Adil tuh merasa seneng bagi pemodal bank, merasa diuntungkan bagi pembisnis, itu adil. Kedua, transparan. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, jadi negosiasi itulah dalam rangka keterbukaan. Saya pingin segini, ini pingin segini. Makanya kemarin hitungan tuh dibuka dikasihin. Nah, kalau yang lain kan ditutup-tutupi, ini Pak ini kamu mau ini. Kita ini semua nih nggak pure bisnis. Ini contoh yang subsidi. Jadi pihak kita nih Idrisa Foundation mensubsidi bagi mereka. Jadi keuntungan nanti dari komersil itu diberikan kepada yang ngambil subsidi. Jadi bisa terjangkau untuk uang mukanya, termasuk untuk bulanannya. Tuh, jadi transparan. Ya ketiga, antarodin, saling ridho kedua belah pihak. Nggak ada yang merasa ketekan. Tiga, tidak ada maesir. Maesir itu judi. Tapi jelas gitu, prospeknya jelas, nggak ada judi. Kemudian goror, nggak ada tipuan. Itu prinsipnya, silahkan sistemnya mau pakai apa. Islam itu mengajarkannya prinsipnya aja. Prinsip itu adalah prinsip kemanusiaan. Itulah kehebatan ajaran Islam. Walaupun turun 14 abad yang lalu, tapi bisa menjawab kebutuhan sekarang. Gitu. Tapi kalau ngelihatnya teksnya, ya kedeluarsa jadinya pemahamannya.